Ya, baik mama-mama, kita melanjutkan pada materi kali ini. Kita melanjutkan materi yang membahas tentang hak-hak dari penyandang disabilitas. Jadi mama-mama, yang perlu mama-mama ketahui bahwa semua penyandang disabilitas itu dia mempunyai hak seperti kita sebagai yang normal. Tentunya mereka mempunyai hak seperti halnya kita yang seperti ini. Jadi mungkin mama-mama mau tanya, hak penyandang disabilitas itu seperti apa? Jadi para disabilitas itu dia mempunyai hak. Contohnya dia mempunyai hak untuk hidup. Maksudnya di sini adalah dia mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera. Itu yang dikatakan dengan dia mempunyai hak. Dia mempunyai kebebasan untuk hidup yang layak. Seperti yang kita rasakan bahwa kita sebagai manusia normal, sebagai pribadi yang normal, tentu kita merindukan hak hidup itu seperti apa. Kemudian hak yang kedua itu adalah dia bebas dari cercaan. Maksudnya di sini bebas dari segala mungkin mama-mama mungkin melihat dia itu dia punya kekurangan. Misalnya kekurangan di bagian tubuhnya, mungkin dia tidak memiliki tangan ataupun kaki. Jadi di sini mama-mama tidak mungkin mengatakan itu orang itu kasihan ya, dia tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan. Kata lain dari bebas dari cercaan ini adalah tidak mencibir dengan apa yang dia alami, apa yang kondisi yang dia alami. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dia berhak untuk mendapat perlindungan. Maksudnya perlindungan di sini itu perlindungan dari segi hukum, agar si penderita disabilitas ini dia merasa aman. Ya, ketika dia merasa aman, ketika dia dilindungi, pribadinya akan merasa aman. Kemudian yang berikutnya, dia berhak juga untuk mendapat bersekolah, sama seperti anak dari mama-mama ini. Mereka ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena dengan pendidikan yang layak, dia nanti akan diakui oleh semua orang, dan kemudian juga dia akan menjadi percaya diri untuk bisa dia berhadapan dengan orang lain. Ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan Ibu? Ya, silakan Pak, Ibu. Ibu, itu mereka punya hak untuk sekolah Ibu, anak-anak cacat. Ya. Lalu, Ibu, mereka sekolahnya di mana Ibu? Jadi Mama, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk penyandang disabilitas ini, mereka ini ada sekolah khusus. Mungkin Mama tahu itu sekolah luar biasa, SLB. Kalau di Manggarai itu, kalau di Ruteng itu sekolah SLB Karya Murni. Itu contohnya. Bagaimana Mama? Sudah bisa mengerti Mama? Oke, terima kasih Mama. Ya Ibu. Yang berikutnya, dia punya hak untuk bekerja. Di sini bekerja tentunya kalau yang sudah berumah tangga. Karena yang disabilitas ini mereka juga memiliki keluarga, memiliki suami dan juga memiliki istri. Jadi mereka ini berhak juga untuk mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kemudian yang berikutnya, dia berhak juga untuk hidup sehat. Hidup sehat di sini maksudnya dia berhak untuk mendatangi salah satu rumah sakit untuk pelayanan kesehatannya. Itu dia punya hak di situ.
Kemudian yang berikutnya, dia punya hak juga untuk beribadah. Dalam hal ini dia bisa beribadah menurut keyakinannya dia. Misalnya kalau yang beragama Katolik itu, dia punya hak untuk mengikuti ibadahnya di gereja. Jadi tidak ada larangan dia untuk, oh kamu ini karena kamu seperti posisinya seperti ini, jadi kamu tidak boleh mengikuti ibadah di gereja. Itu tidak boleh. Jadi mereka punya hak juga. Kemudian yang berikutnya itu, mereka punya hak untuk berolahraga. Berolahraga, entah olahraganya seperti apa. Mungkin mama-mama ini pernah menyaksikan mungkin di film atau di video mana, bahwa begitu banyaknya penyandang disabilitas ini yang memiliki kejuaraan tingkat nasional, bahkan sampai di tingkat internasional. Karena mereka punya keahlian. Jadi bukan hanya seperti kita ini saja yang bisa berhak untuk sampai di tingkat nasional, tingkat internasional itu dalam hal olahraga. Jadi mereka ini juga punya hak untuk ikut di bidang olahraga. Kemudian yang berikutnya ini, mereka bebas, mereka punya hak tidak boleh diberi kekerasan ataupun dieksploitasi. Jadi karena begini mama-mama, yang penyandang disabilitas ini, mereka juga punya hak untuk mereka dilindungi dari eksploitasi. Maksudnya eksploitasi ini mungkin mereka dijual, disuruh menjadi pekerja bebas, ataupun di tempat-tempat hiburan. Jadi semuanya ini mereka punya hak untuk dilindungi. Tidak boleh disuruh mengemis, Ibu ya. Ya, itu juga karena mama-mama ketahui bahwa terdapat di kota-kota besar itu mereka, bahkan orang-orang normal seperti kita ini, mereka apa? Seperti mau menutupi dirinya mereka, menjadikan mereka mau menyamar diri mereka, mereka mau, oh saya ini orang yang berkekurangan, misalnya tangan dan kakinya puntung, sehingga mereka bisa mengemis. Katanya mereka itu dengan seperti itu banyak orang yang akan merasa iba terhadap mereka. Padahal itu adalah salah satu faktor yang tidak boleh dilakukan. Karena dengan seperti itu kita itu seperti apa? Meremehkan orang yang para disabilitas. Jadi mama-mama tidak boleh seperti itu. Contohnya anaknya tidak boleh disuruh mengemis di jalan, kalaupun di keluarga kita itu mengalami hal yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu tidak boleh dikucilkan, ya, mama-mama. Kalau kita memiliki anak atau keluarga yang seperti itu, seperti demikian, nah kita itu tidak boleh mengucilkan mereka. Maksudnya mengucilkan itu mereka diasingkan, tidak diakui dalam keluarga. Itu tidak boleh seperti itu, mama. Kemudian yang berikutnya itu diperlakukan sama dengan orang lain. Maksudnya begini mama-mama, kalau misalnya keluarga kita mengalami seperti demikian, kita itu tidak boleh memperlakukan mereka itu seperti layaknya kita, kita tidak kenal dengan mereka. Tidak boleh mama, bahwa mereka itu adalah bagian dari keluarga kita juga. Jadi kita harus memberi motivasi terhadap mereka. Dengan kita memberi motivasi terhadap kekurangan mereka, mereka akan merasa, oh saya ini sama seperti mereka juga, sama seperti mereka hidup normal dengan kesempurnaan, tingkat kesempurnaan mereka. Baik, di sini mama-mama kita akan membuat kuis ya mama-mama ya. Nanti saya akan membagi dalam beberapa kelompok. Beberapa kelompok. Kemudian nanti mama-mama mengisinya ya mama-mama ya. Mengisi jawaban-jawaban dari mama mereka. Jadi nanti kalau saya bilang saya memberi soalnya bahwa orang itu jika orang itu memiliki cacat tubuh, kira-kira tanggapan dari mama itu seperti apa? Mama-mama Iya Bu. Oke mama-mama.
Pe? Yang nomor pertama Mama, nanti cukup Mama memberikan tanda silang atau tanda centang ya Mama ya. Bila Mama bilang itu salah, Mama cukup memberi tanda silang. Tapi kalau memang Mama bilang itu benar, Mama cukup memberi tanda centang di jawaban yang Mama tulis. Yang pertama Mama, anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Tanda silang, Bu. Ya, kenapa dikatakan silang, Ibu? Baik, Kak, Ibu. Tadi Ibu jelaskan bahwa hak mereka juga bersekolah. Ya. Karena itu mereka juga punya hak untuk sekolah. Iya. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Mama. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, bahwa setiap anak disabilitas itu dia berhak untuk sekolah. Dia berhak untuk mendapat pendidikan yang layak. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas itu harus cukup gizinya. Benar atau salah Ibu? Ulang, Bu. Penyandang disabilitas itu harus cukup gizinya. Centang, Bu. Oke. Jadi Mama, semua penyandang disabilitas itu dia juga membutuhkan asupan gizi. Kenapa membutuhkan asupan gizi yang layak? Untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, Mama-mama, sampai di sini dulu ya Mama-mama ya. Jadi saya mau menyimpulkan bahwa di sini penyandang disabilitas itu merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi bentuk keragaman manusia. Kemudian yang kedua itu penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Dan yang ketiga adalah penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Ya Mama ya? Iya, Bu. Oke, sampai di sini Mama. Masih ada yang perlu ditanyakan Mama? Masih, Bu. Ada satu. Iya Pak. Ya Ibu bagaimana Bu? Tadi masih tentang sekolah itu, Bu. Ya. Apa mereka yang disabilitas yang cacat itu hanya sekolah di SLB atau bisa sekolah juga di tempat lain yang bukan itu, yang sekolah normal, Ibu? Baik Mama. Itu bisa juga Mama. Kita lihat dulu tergantung dia tingkat disabilitasnya seperti apa. Itu kita lihat dulu Mama. Apakah kalau misalnya dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, ya kenapa tidak bisa di sekolah-sekolah yang normal? Jadi bisa ya Mama ya? Baik, Bu. Jadi Mama, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita istirahat dulu sekarang. Jadi setelah ini baru kita lanjutkan. Ya. Terima kasih Mama. Sama-sama, Bu.